Bab ke-208, JDMPS2, MP. Rizka tunggu. Tubuh Rizka menegang saat dia mendengar namanya dipanggil oleh Rio. Rizka bergegas menghapus air matanya karena tidak ingin Rio melihat tangisnya. Ayah? Ayah kenapa ada di sini? Tanya Rizka sembari berbalik badan. Justru ayah yang harusnya bertanya sama kamu. Kenapa kamu ke tempat parkir sambil nangis begitu? Tanya Rio. Aku sakit kepala ya. Jawab Rizka. Sakit kepala? Hey, baby, apa kamu baik-baik saja? Apa itu sangat sakit? Hen? Tanya Rio sembari memegang kedua sisi wajah putrinya. Aku baik-baik saja ya. Ini bukan sakit kepala yang mengkhawatirkan. Tapi aku mau pulang saja sekarang. Jawab Rizka. Ya sudah biar ayah antar pulang sekarang. Ucap Rio sembari memegang tangan putrinya. Enggak ya, jangan. Ayah sahabat Om Reno. Gak enak kalau dia nggak lihat ayah. Ayah di sini aja biar aku pulang sendirian aja. Ucap Rizka. Tidak bisa. Ayah khawatir kalau melepaskanmu sendiri. Kepalamu sedang sakit, itu sangat berbahaya kalau bawa mobil sendiri. Ini mesti kamu terlalu capek bekerja. Sekarang lebih baik kamu tunggu di sini sebentar. Biar ayah cari seseorang buat ngantar kamu pulang. Ucap Rio. Biar aja dia ayah cari orang buat ngantar aku. Palingan dia nyuruh anak buahnya. Batin Rizka. Rizka kemudian bersandar di mobil sembari menunggu kedatangan Rio. Sementara itu Rio yang kembali masuk ke dalam gedung, bibirnya tersenyum saat melihat keberadaan Rexy. Pak, Rio menepuk pundak Rexy yang membuat pemuda itu hampir menyemburkan minuman dalam mulutmu. Terlebih saat dia tahu kalau Rio lah yang menepuk pundaknya. Matilah aku. Apa Rizka sudah mengadu sama Om Rio perihal ciuman tadi? Apa riwayatku akan tamat malam ini? Batin Rexy. Rexy, ikut Om sebentar. Ucap Rio sembari menyeret tangan pemuda itu. Nah kan benar. Gadis menyebalkan itu pasti sudah mengadu. Terus aku mau dibawa kemana? Apa aku akan dikawinkan dengan gadis resek itu? Pokoknya ini nggak boleh terjadi. Batin Rexy sembari mengikuti langkah kaki Rio. Tak kita mau kemana Om? Kok ke tempat parkir? Tanya Rexy dengan gugup. Om sangat butuh bantuanmu. Jawab Rio. Dari kejauhan Rexy dan Rizka bisa melihat satu sama lain. Mampus. Kenapa ayah membawa beruk siamang ini? Apa dia sudah jujur ke ayah kalau dia sudah menciumku? Batin Rizka. Apa aku bilang? Gadis resek ini pasti sudah mengadu. Aku dibawa ke sini pasti ingin ditanya kebenarannya. Terus aku harus jawab apa ya? Batin Rexy. Rexy, Om minta tolong sama kamu. Tolong antarkan Rizka pulang. Dia tadi menangis karena kepalanya sakit. Kamu mau kan bantuin Om? Tanya Rio. Gak usah ya. Kak Rexy pasti sedang sibuk. Aku bisa pulang sendiri. Ucap Rizka. Ayah tidak akan mengizinkanmu pulang sendirian. Pokoknya kamu harus pulang bersama Rexy atau tidak sama sekali. Nanti juga Rexy akan kembali lagi ke sini. Ucap Rio. Tapi ya aku. Grab. Rexy menarik tangan Rizka dan mengajaknya sedikit menjauh dari Rio. Apa susahnya turuti saja? Memangnya kamu mau ayah kamu tahu tentang ciuman tadi? Emangnya kamu mau kita dikawinkan? Kalau aku sih ogah. Ucap Rexy setengah berbisik. Aku juga nggak mau nikah sama beruk siamang sepertimu. Najis mesum. Geram Rizka. Makanya turuti saja. Habis pulang cuci bibirmu. Aku tidak sudi sisa bibirku nempel di bibirmu. Rasanya seperti mencium ayam. Ucap Rexy. Justru aku yang harusnya bilang begitu. Aku tidak sudi tidak ikhlas bekas bibirku ada di bibirmu. Apa kamu tahu? Tadi itu seperti dicium babi. Ucap Rizka. Najis dong. Ucap Rexy.
Emang iya? Jawab Rizka. Ya sudah cepatlah. Aku tidak punya banyak waktu. Kalau bukan Om Rio yang nyuruh langsung aku. Kalian bisik-bisik apa sih? Kok ayah nggak diajak? Tanya Rio yang tiba-tiba mengejutkan Rexy dan Rizka. Enggak ya. Kami sudah sepakat kalau Kak Rexy akan mengantarkan aku pulang. Jawab Rizka. Ya sudah, hati-hati. Nanti langsung kembali ke sini ya, Rex. Ucap Rio. Iya, Om. Jawab Rexy. Om masuk ke dalam duluan kalau gitu. Ucap Rio. Iya, Om. Jawab Rexy. Brak. Rizka menutup pintu mobil lumayan keras hingga Rexy mengelus dadanya. Di setengah jalan mereka tampak aman. Namun setengah perjalanan berikutnya mereka kembali bertengkar. Aku harap kamu tutup mulutmu itu rapat-rapat, kalau tidak mau kita dinikahkan. Ucap Rexy yang tiba-tiba membuka suara. Terus bagaimana pertanggungjawabanmu yang sudah mencuri ciuman pertamaku? Aku tidak pernah melihat orang menjijikan sepertimu. Ucap Rizka. Jangan sok suci. Apa kamu pikir kalau aku tidak gemas karena mulutmu itu, aku mau menciummu? Asal kamu tahu, itu juga ciuman pertamaku. Ucap Rexy. Kamu pikir aku percaya? Kelihatan sekali kamu itu laki-laki mesum, suka memanfaatkan kelemahan wanita. Entah sudah berapa gadis yang kamu bawa ke semak-semak. Mendengar ucapan Rizka, Rexy mendadak menghentikan mobilnya. Jaga mulutmu itu. Jangan sampai aku menamparmu. Ucap Rexy. Kamu pikir aku takut? Tampar saja kalau kamu bisa. Tantang Rizka. Kau! Tangan Rexy lagi-lagi menggantung di udara saat akan menampar Rizka. Dan sebagai gantinya dia memukul setir mobil. Rexy kembali melanjutkan perjalanan itu. Keduanya kembali terdiam. Pandangan mata Rex lurus ke depan sementara Rizka melihat ke arah luar jendela. Setelah menempuh perjalanan yang menegangkan, mereka pun tiba di kediaman Rio. Rexy mengantarkan Rizka hingga ke depan pintu rumah gadis itu. Ingat perjanjian kita. Jangan ceritakan sama siapapun. Aku nggak mau hal ini sampai di telinga pacarku. Rencananya sebentar lagi dia akan aku kenalkan dengan papi mamiku. Kami sudah berencana tahun ini akan menikah. Ucap Rexy. Kamu mau memberiku apa sebagai tutup mulut? Pertanyaan Rizka membuat mata Rexy terbelalak. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun yang kamu mau. Paling berat resiko kita akan dinikahkan kalau sampai kamu mengadu. Setelah kita menikah, aku akan menyiksamu setiap hari. Ucap Rexy. Mau menyiksaku? Burungmu alamat tinggal sangkarnya aja. Mungkin kamu lupa rasa sakit tendanganku beberapa waktu yang lalu. Aku akan sangat senang melakukannya lagi dan lagi. Ucap Rizka. Dasar gadis sinting. Umpat Rexy sembari berlalu dari hadapan Rizka. Rizka kemudian masuk ke dalam rumah dan berlari menuju kamarnya. Sementara Rexy setelah masuk mobil menerima panggilan dari kekasihnya. Sayang, kamu di mana? Apa acaranya sudah selesai? Tanya Beka. Belum sebentar lagi? Kamu bobogi? Ucap Rexy. Ya sudah, sampai ketemu di kantor ya. Ucap Beka sang sekretaris sekaligus kekasih Rexy. Rexy kemudian mengakhiri panggilan itu. Namun baru saja dia akan menginjak gas mobil, lampu rumah Rizka tiba-tiba padam. Akhir! Suara teriakan Rizka terdengar nyaring di dalam. Rexy segera turun dari mobil, disusul security rumah itu. Tuan muda, Nona muda sangat takut gelap, dia pasti ketakutan saat ini. Ucap security. Aman saja, ada aku di sini. Kamu jaga saja di pos. Ucap Rexy. Rexy kemudian bergegas naik ke atas untuk mencari Rizka di kamarnya dengan bantuan cahaya dari ponselnya. Rizka, kamu di mana? Terak Rexy. Mendengar suara Rexy, Rizka yang sembunyi di pojok kamar langsung mengusap air matanya.
Kak, aku di sini. Jawab Rizka berteriak. Ceklek. Baru saja pintu terbuka, Rizka sudah berhamburan ke dalam pelukan Reksi. Hicks, aku takut. Ucap Reksi. Dapat Reksi rasakan kalau tubuh gadis itu gemetar. Kenapa aku jadi kasihan dengan Rizka? Padahal bagus juga kalau dia ketakutan seperti ini. Ini memberikan dia pelajaran juga. Batin Reksi. Apa kamu sudah tenang? Aku mau kembali ke gedung dulu. Ucap Reksi yang sengaja menjahili Rizka. Reksi berpura-pura berbalik badan dan melangkah pergi. Grab. Jangan pergi. Aku mohon jangan pergi. Hicks. Ucap Rizka sembari memeluk tubuh Reksi dari belakang. Reksi kemudian memegang kedua tangan Rizka dan menyuruh gadis itu berbaring di atas tempat tidur. Tidurlah. Aku akan menungguimu di sini. Ucap Reksi. Enggak mau. Kakak pasti mau ninggalin aku. Ucap Rizka. Percayalah. Sini biar aku antar. Ucap Reksi. Reksi kemudian membantu Rizka berbaring. Mau tak mau Reksi jadi ikut berbaring. Rizka masuk dalam pelukannya. Tidak berapa lama kemudian lampu pun menyala. Rizka tampak sudah tertidur. Reksi memandangi wajah cantik Rizka dan bibir gadis itu yang sudah dia cium beberapa waktu yang lalu. Dia sangat cantik kalau lagi diam begini. Tapi saat terbangun seperti macam betina, sangat galak dan menyebalkan. Gumam Reksi. Reksi kemudian meletakkan kepala Rizka di atas bantal dan kemudian menarik selimut untuk menyelimuti gadis itu. Ceklek. Reksi menutup pintu itu dan memutuskan kembali ke tempat pesta. Sementara itu di tempat pesta masih tampak meriah. Hingga waktu menunjukkan hampir jam 12 malam, barulah acara itu selesai. Grab, grab, grab. Suara decap Jade dan Siaren yang bercumbu mesra memenuhi kamar. Keduanya tidak ingin menyanyiakan momen malam pertama itu. Siaren melengguh saat Jade sudah bermain di puncak dadanya secara bergantian. Memberikan sensasi nikmat yang belum pernah dia rasakan. Yugugi, Tubuh wanita cantik itu bergelinjang hebat saat Jade sudah berpindah ke arah liang surgawi miliknya. Mengobrak-abrik pertahanannya hingga Siaren mau tak mau mendapatkan pelepasan pertamanya. Aku menginginkannya sayang. Bisik Jade yang kemudian mendapatkan anggukan kepala dari Siaren. Siaren menggigit bibirnya karena merasa tidak yakin benda berukuran tidak biasa itu bisa memenuhi dirinya. Jade memperhatikan perubahan wajah istrinya. Tiap kali dia berusaha menembus pertahanan istrinya itu. Tahan sebentarnya sayang. Bisik Jade. Siaren mengangguk. Oh, ini benar-benar luar biasa. Gumam Jade sembari terus melakukan penetrasi. Saat Jade menemukan hambatan, pria itu menghentakkan miliknya cukup keras, hingga dia berhasil membobol pertahanan istrinya itu. Allahu Akbar! Teriak Siaren saat pertahanannya berhasil dijebol oleh suaminya. Rasa sakit perih sudah bercampur jadi satu, hingga dirinya mau tak mau meneteskan air mata. Sakit banget ya, Yang. Maaf ya. Ucap Jade. Siaren mengganggukan kepalanya. Tapi aku bangga padamu. Di zaman sekarang sangat sulit mencari wanita yang masih terjaga kesuciannya di kota besar seperti ini. Makasih ya sayang. Ucap Jade. Siaren mengalungkan tangannya ke leher suaminya. Keduanya kembali berpagut mesra. Jade mulai menggerakkan pinggulnya hingga menimbulkan suara decitan di tempat tidur. Suara merdu keduanya mulai bersahutan hingga menciptakan kebisingan sendiri di kamar itu. Dan akhirnya Siaren terpaksa menyerah untuk yang kedua kalinya. Tubuhnya kembali menggelepar hebat. Dan malam itu menjadi malam yang panjang untuk mereka berdua. Mereka mengulangi perbuatan itu hingga mereka benar-benar tidak sanggup lagi. Tok, tok, tok. Ren, kalian sudah siap belum nak? Kita sudah mau berangkat ini. Sialin mengetuk pintu dari luar.
Blemem. Siaren dan Jade kompak membuka mata. Malam pertama mereka sungguh sangat melelahkan, hingga mereka bangun kesiangan. Siaren bergegas mengenakan pakaian meski tanpa dalaman, dan dibukanya pintu kamar itu meski hanya membukanya beberapa senti saja. Kami perginya nyusul aja ya. Sumpah masih capek banget ini. Ucap Siaren. Ya sudah kalau begitu. Mami, Papi, dan Rexy duluan ya? Ucap Sialin. Ya. Jawab Siaren yang kemudian menutup pintu kembali. Ayo kita siap-siap, Kak. Ucap Siaren. Kemarilah. Ucap Jade. Siaren mendekat ke arah Jade dan masuk ke dalam pelukan suaminya itu. Ayo tidur lagi. Kita bisa berangkat siang aja. Aku benar-benar masih ngantuk. Ucap Jade sembari memeluk erat Siaren. Ya. Jawab Siaren. Mereka pun kembali tidur hingga waktu menunjukkan pukul 11 siang barulah mereka bangun dan bersiap pergi. Sementara itu di tempat berbeda keluarga besar Reki, Reno, Rio, Dirim, dan Zakir sudah tiba di Solo. Mereka memutuskan menginap di sebuah hotel dan menyewa kamar. Setelah beribadah, mereka memutuskan makan siang bersama di sebuah restoran. Mereka memesan 2 buah meja panjang dengan ditempati oleh 2 lintas generasi berbeda. Kak, aku mau nanya deh. Aku tuh punya teman, dia itu cantik soleha meskipun agak galak sedikit. Terus aku tuh nggak sengaja lihat teman aku tuh lagi ciuman gitu. Lebih tepatnya dipaksa sama cowok itu ciuman sih. Aku harus gimana ya? Tanya Yupita pada Aisyah. Uhuk. Rexy dan Rizka kompak tersedak minuman saat mendengar cerita Yupita. Kalian kenapa sih? Kok pada kompak gitu kesedaknya? Tanya Rizky. Ya habisnya Yupi bahas yang begituan saat sedang makan. Kayak nggak ada pembahasan yang lainnya aja. Jawab Rexy. Masalahnya teman aku itu menangis. Tandanya nggak ikhlas kan ya? Apa sebaiknya aku kasih tahu saja orang tua mereka ya? Tanya Yupita. Jangan. Lagi-lagi Rexy dan Rizka kompak menjawab. Ya maksudnya kan belum tentu mereka saling mencintai. Kalau mereka dinikahkan, mereka nggak akan bahagia. Siapa tahu itu khilaf sesaat atau salah paham. Ucap Rizka. Kok kayak kamu yang tahu situasinya? Tanya Yupita. Ya kan mungkin saja begitu kenyataannya. Jawab Rizka dengan gugup. Kalau menurut pendapat kakak sih mending mereka dinikahkan saja. Siapa tahu setelah bersama mereka akan merasa cocok. Ucap Aisyah. Setuju. Daripada nanti mereka mengulanginya lagi. Ciuman pertama gadis itu menangis, ciuman berikutnya dia pasti lebih ganas. Ucap Alesha sembari terkekeh. Nggak mungkin. Lagi-lagi Rexy dan Rizka kompak menjawab. Kalian ada sesuatu ya? Kok dari tadi kompak bener? Tanya Amira. Tahu nih, aku menceritakan soal temanku tapi mereka yang kepanasan. Jangan-jangan kalian semalam ciuman ya? Ucap Yupita. Uhuk. Rizka dan Rexy kompak terbatuk, hingga para tetua kompak menoleh ke arah meja anak-anaknya. Bab ke-209, JDMPS 2, terpaksa. Jangan ngomong sembarangan ya. Aku sama dia nggak akan mungkin. Ucap Rizka. Tahu nih Yupi, efek kelamaan jomblo jadi lemes bibirnya. Timpal Rexy. Makanya cari pacar, biar nggak suka ngurusin orang. Ucap Rizka. Perdebatan itu jadi pusat perhatian para orang tua mereka. Zakia dan Dino yang melihat putrinya di pojokan jadi merasa kasihan. Sudahlah mereka cuma anak-anak. Nanti mereka baik sendiri. Ucap Sialin. Itu benar. Nanti mereka akan baikan sendiri. Timpal Reno. Yupita tersenyum sinis dan menatap Rizka dan Rexy secara bergantian. Kalian boleh saja menyangkalnya. Tapi pada kenyataannya, tadi malam aku melihat sendiri kalian berciuman di lorong gelap itu. Berwaar. Semua keluarga yang mendengar hal itu menyemburkan makanan mereka.
sementara Rexy dan Rizka kompak tersandar di kursi dengan lemas. Rio sangat marah mendengar hal itu, sementara Reno dan Sialin jadi tidak enak hati. Jadilah makan siang itu berubah jadi sidang keluarga. Rexy dan Rizka didudukan berdampingan dengan kepala keduanya tengah tertunduk. Semalam Om menyuruhmu mengantarkan Rizka pulang. Kenapa kamu jadi berbuat yang tidak senonoh begitu? Tanya Rio dengan nada tinggi. Maaf Om, kalau boleh menyela. Kejadiannya sebelum Kak Rexy mengantar pulang. Ucap Yupita yang membuat Rexy dan Rizka kompak mengepalkan tangan di bawah meja. Oh ini sebabnya kamu menangis semalam? Tanya Rio yang dijawab anggukan kepala oleh Rizka. Kenapa kamu menciumnya? Kamu menyukai Rizka? Tanya Reno. Tidak sama sekali, Pi. Siapa yang suka gadis galak seperti dia? Jawab Rexy. Siapa juga yang mau sama kamu? Bajingan mesum. Jangan sok ganteng deh, lo. Ucap Rizka. Memang aku ganteng. Yang ada kamu itu jangan sok cantik. Wajahmu sama keset depan kamarku masih cantik kesetku. Ucapan Rexy membuat Sialin terbelalak. Dia tidak menyangka kalau putranya yang pendiam itu sangat pandai cekcok. Dasar cowok nyebelin. Umpat Rizka. Ngatain aku nyebelin. Gini-gini aku yang kamu peluk saat mati lampu semalam. Rexy keceplosan. Apa? Semua orang terkejut. Aduh udah deh. Mereka dinikahkan aja. Ucap Reno. Aku setuju. Timpal Rio. Enggak. Rexy dan Rizka kompak menjawab. Papi aku mohon jangan lakukan itu. Aku sama dia nggak akan cocok. Lagi pula aku sudah punya pacar. Tahun ini kami berencana menikah. Ucap Rexy. Iya jangan ya. Kami janji akan membuat hal ini seolah tidak terjadi apa-apa. Ucap Rizka. Tapi kamu yang paling dirugikan di sini. Sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Tanya Rio. Maaf Om, aku cuma refleks aja semalam. Aku dan Rizka bertengkar, tapi karena terlalu pusing mendengar Rizka mengoceh, jadi aku refleks menciumnya. Jawab Rexy. Tapi papi setuju kalau kamu menikah dengan Rizka. Lagi pula gadis pilihanmu itu belum tentu gadis baik. Kalau Rizka kita sudah kenal siapa dia dan keluarganya. Kenapa tidak kalian coba dulu? Ucap Reno. Enggak. Rexy dan Rizka kompak menjawab. Aku juga punya pacar. Tahun ini kami juga berencana menikah. Ucap Rizka. Ya sudahlah, jangan dipaksakan. Kalau kita memaksa mereka, maka kasihan juga sama pasangan mereka. Cuma aku sarankan lebih baik disegerakan pernikahannya. Jangan berpacaran yang akan merugikan diri sendiri. Ucap Anissa. Ya Tante. Jawab Rizka dan Rexy. Setelah sidang itu berakhir, mereka pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Sesampai di sana Yupita dan Rizka kembali bertengkar di dalam kamar. Kedua gadis itu memang tidur satu kamar karena mereka berdua yang masih belum menikah. Namun akhirnya mereka kembali berbaikan setelah saling memaafkan. Saya terima nikah dan kawinnya. Raden Ajeng Adisti binti Suryo Sohadiningrat dengan mas kawin 1 unit rumah, 5 unit mobil, 3 set berlian, 5 hektar perkebunan, 2 bidang tanah dibayar tunai. Ucap Rafki. Bagaimana saksi? Tanya penghulu. Sah. Jawab saksi. Alhamdulillah. Semua orang mengucap syukur. Setelah menandatangani semua dokumen pernikahan, mereka pun melakukan sungkeman. Setelah selesai acara inti, acara dilanjutkan sesuai kebiasaan dan adat istiadat kaum bangsawan. Keesokan harinya Ajeng dan keluarganya diboyong bersama ke Jakarta. Karena malam harinya Reki mengadakan resepsi besar-besaran dengan mengundang berbagai awak media dan ditayangkan di stasiun TV untuk meliput momen bersejarah itu. Dan tentu saja esok harinya kabar bahagia itu sudah menjadi trending topik di segala media massa maupun media sosial. Setelah acara resepsi selesai, Rafki dan Ajeng memutuskan pergi berbulan madu ke Swiss.
Kedua sejoli itu sengaja menunda malam pertama mereka di Indonesia karena ingin menghabiskan malam di Swiss. Terlebih saat ini Ajeng sedang masa subur dan berharap bulan madu mereka memberikan kabar gembira. Benar-benar menakjubkan, ucap Rafki saat melihat tubuh polos istrinya. Rafki dibuat terpesona oleh tubuh sempurna istrinya itu. Rafki mulai melancarkan aksinya dengan membenamkan wajahnya di kedua melon Ajeng secara bergantian. Ajeng menjerit kesakitan saat Rafki menghujam dalam miliknya setelah sebelumnya melakukan pemanasan dan penetrasi dengan lembut. Kini pertahannya jebol sudah. Ajeng hanya bisa pasrah saat suaminya itu membawanya ke awang-awang nirwana. Ajeng dan Rafki sama-sama mendapatkan pelepasan. Setelah sebelumnya Ajeng mendapatkan hal itu sudah lebih dari 2 kali. Hush. 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 Cup. I love you. Ucap Rafki di sela-sela nafasnya yang memburu. Love you more, Mas. Ucap Ajeng sembari tersenyum. Jangan pejamkan dulu matamu. Malam ini kita akan melakukannya sampai pagi. Ucap Rafki yang membuat mata Ajeng melotot. Beberapa bulan kemudian Ajeng dan Siaren sama-sama mendapatkan kabar baik. Mereka diberikan Tuhan kepercayaan dengan mengandung seorang calon bayi. Jika Ajeng mengandung bayi laki-laki, maka Siaren mengandung bayi perempuan. Ingatan Rifki juga kembali karena insiden jatuh di kamar mandi dan tidak sengaja kepalanya membentur tembok kamar mandi. Dan saat ini di kediaman Rio tengah ramai karena hari ini Rizka akan menggelar ijab kabul dengan sang pujaan hati. Namun hingga waktu menunjukkan pukul ke-10. Calon mempelai pria sama sekali tidak datang dan saat ditelepon nomornya juga tidak aktif. Sepertinya ada yang ingin bermain-main dengan keluarga kita. Ucap Reki. Nggak mungkin. Rizka terduduk lemas dengan air mata membasahi wajahnya. Pertemuannya dengan Bagas memang terbilang singkat karena setelah 9 bulan berpacaran mereka memutuskan menikah. Jadi kemungkinan Rizka belum mengenal calon suaminya itu secara personal. Bagaimana ini, Re? Malam nanti acara resepsi pernikahan putriku. Aku sudah menyebar undangan lebih dari 1.000. Aku bisa malu ini, Re. Ucap Rio sembari mengusap wajahnya. Bagaimana ini, Pak? Apa pernikahannya jadi? Kalau nggak saya mau pergi, soalnya masih ada acara lain. Tanya penghulu. Reki melirik ke arah Reksi. Semua orang jadi mengikuti arah pandang Reki dan jadilah semua mata tertuju pada pemuda itu. Kenapa perasaanku jadi nggak enak? Batin Reksi. Sepertinya aku mengerti apa maksud Reki. Mungkin sebenarnya Reksi dan Rizka memang berjodoh, tapi caranya saja se-ekstrim ini. Batin Reno. Reno perlahan mendekati putranya dan memegang kedua bahu putranya itu. Kita dan Om Rio sudah seperti keluarga. Saat ini Om Rio sedang membutuhkan pertolongan untuk menyelamatkannya dari rasa malu. Seandainya Papi punya anak laki-laki lain, Papi tidak akan minta bantuanmu karena Papi yakin kamu akan menolak. Tapi Papi mohon dengan sangat untuk kali ini saja Papi minta sama kamu. Gantikan posisi calon suami Rizka. Ucap Reno yang membuat suasana mendadak tegang. Tapi aku. Hicks. Suara isak tangis Rizka bertambah besar saat mendengar calon suaminya akan digantikan oleh musuh bebuyutannya. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Bagaimana dengan Beka? Kami sudah berencana akan menikah 3 bulan lagi. Batin Reksi. Rio perlahan mendekat ke arah Reksi dan berlutut di hadapan pemuda itu. Semua orang jadi syok melihatnya termasuk Rizka. Ayah tidak perlu melakukan itu. Aku nggak apa ya, aku nggak apa. Hicks. Rizka memeluk Rio. Semua orang jadi meneteskan air mata. Om jangan seperti ini. Aku akan menikahi Rizka. Ucap Reksi yang membuat isak tangis semua orang jadi berhenti seketika. Benarkah? Tanya Rio sembari bangkit dari lantai. Iya. Jawab Reksi. Grab. Rio memeluk Reksi dengan erat. Reksi sama sekali tidak membalas pelukan itu.
Tubuhnya bahkan cenderung lemas saat mengingat kekasih hatinya Rebecca. Rexy melirik ke arah Rizka yang juga melihatnya dengan lelehan air mata. "Thank you," ucap Rizka dengan gerakan bibirnya. Sementara Rexy hanya membalasnya dengan senyum getir. Reki tersenyum tipis. Karena bayangannya tentang membangun sebuah dinasti sendiri seolah sudah menjadi kenyataan. "Apa mahar yang kamu minta, nak?" tanya Reno. "Uang 2.000 rupiah. Jawab Rizka yang mengejutkan semua orang. Jika dengan Bagas dia meminta mahar 200 keping logam mulia, maka dengan Rexy dia hanya menginginkan uang 2.000 rupiah sebagai maharnya. "Apa kamu yakin, nak? Itu sangat sedikit," tanya Reno. "Mungkin mahar sebelumnya membuat pernikahanku jadi tidak berkah. Aku berharap mahar sedikit membawa keberkahan untuk pernikahanku ke depannya," jawab Rizka. "Amin." Semua orang mengaminkan ucapan Rizka. Rizka dan Rexy kemudian duduk di depan penghulu. Dengan satu kali tarikan nafas, Rexy berhasil mengucapkan ijab kabul dan menjadikan Rizka sebagai istrinya. Tangis Rizka kembali pecah. Tidak hanya Rizka saja, Rexy juga meneteskan air mata mengenang nasib percintaannya dengan Beka. Setelah selesai acara ijab kabul itu, Rizka bergegas naik ke atas dan berganti pakaian. Wanita tomboy itu meraih kunci motor sportnya dan kembali turun ke bawah. Semua mata tertuju padanya karena dia berjalan tampak tergesa-gesa. "Sayang, kamu mau kemana?" tanya Nur. "Aku ada urusan, Bu," jawab Rizka. "Katakan dulu mau kemana?" tanya Rio. "Mau memberikan seseorang pelajaran," jawab Rizka. "Tapi, biarkan dia meluapkan perasaannya. Laki-laki itu pantas mendapatkannya. Ingat pesan Om, patahkan apa yang bisa kamu patahkan," ucap Reki dengan lantang. "Koko, kok ngajarin anak-anak nggak benar sih?" protes Anissa. "Rexy teman istrimu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana," ucap Reno. Bramem. Rizka sudah pergi lebih dulu. Rexy terpaksa menyusul istrinya itu. "Bang, kirim anak buahmu untuk menjadi bayangan. Bersikap seolah tak terlihat. Aku sudah tak sabar ingin mendengar bagian tubuh mana yang berhasil dipatahkan oleh Rizka. Kalau tidak berhasil, maka aku sendiri yang akan mematahkannya," ucap Reki. "Ya, Dad," jawab Rifki. Sementara itu di jalanan Rizka tampak membawa motornya dengan kecepatan di atas rata-rata. "Cekaka, mimpi apa aku semalam? Sudah nikah dadakan, dapat istri begini modelnya. Gak ada lembutnya sama sekali. Entah apa yang mau dia lakukan. Tapi tidak masalah juga, aku juga akan meluapkan kekesalanku sama bangsat itu, yang sudah membuatku terpaksa menikahi wanita ganas ini," gumam Rexy. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Rexy dan Rizka akhirnya tiba di salah satu unit apartemen mewah. Tatit. Rizka tampak menekan beberapa digit angka untuk membuka apartemen itu. Suasana tampak sepi saat dirinya masuk ke dalam sana. Ceklek. Mata Rizka terbelalak saat melihat Bagas, pria yang mengaku yatim piatu itu, tengah tertidur pulas bersama seorang gadis dengan kondisi telanjang bulat. "Bangsat!" hardik Rizka yang kemudian melayangkan tinjunya. Piuh. Hidung Bagas mengucurkan darah di samping rasa keterkejutannya. Sayang, aku bisa menjelaskan semuanya. Kenapa? Saling genjot semalaman ya? Jadi kesiangan bangunnya. Makasih loh karena kamu tidak datang hari ini. Kalau nggak aku bisa dapat terong bekas," ucap Rizka dengan nafas naik turun. "Salahmu sendiri, munafik. Pria itu punya kebutuhan biologis juga. Jangan egois kamu," ucap gadis yang kini tengah berlindung di balik selimut. Sementara Rexy tampak menonton dari ambang pintu sembari menyelangkan tangan di dada. "Oh, dasar gatal. Mau kuhajar rupanya," umpat Rizka.
Rizka kemudian menarik rambut gadis itu dengan kuat hingga gadis itu terjatuh dari atas tempat tidur. Bruk. Oh, sakit. Hani, tolong aku. Gadis itu meringis kesakitan. Dada sebesar jambuaya aja sok mau bersaing denganku. Rasakan ini. Rizka semakin mengeratkan cengkeraman tangannya. Bagas yang kasihan melihat gadis itu tanpa sadar berdiri dan terlihatlah benda kebanggaannya hingga membuat Rizka jadi tertawa keras. Oh, astaga. Untung aku nggak jadi nikah sama kamu. Benar-benar terong yang tidak menggairahkan. Ledek Rizka yang membuat mata Reksi melotot. Sejak tadi pria itu sudah berbalik badan saat melihat gadis yang tengah telanjang diseret paksa oleh Rizka. Daripada tidak memuaskan, lebih baik musnahkan saja. Ucap Rizka. Biu. Rizka menendang selangkangan Bagas hingga pria itu tersungkur ke lantai. Rizka kemudian menginjak-injak pusaka kebanggaan Bagas hingga terdengarlah suara yang membuat Reksi ngilu. Pletokek. Bagas pun tampak terkulai pingsan. Hash. 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 Nafas Rizka naik turun setelah puas memberikan Bagas pelajaran. Aku rasa aku sudah membuat Om Reki puas. Aku memilih mematahkan terong si bangsat ini daripada mematahkan anggota tubuhnya yang lain. Ucap Rizka yang membuat Reksi menelan ludahnya. Rizka ternyata sangat mengerikan. Tidak bisa. Aku harus membuat kesepakatan sama dia. Aku tidak bisa hidup berlama-lama dengan wanita sekasar dia. Cuma Beka yang cocok jadi ibu dari anak-anakku. Batin Reksi. Reksi sekilas jadi membayangkan saat dia dan Rizka memiliki banyak anak dengan jarak beberapa tahun saja. Satu persatu anaknya kena cubitan atau omelan Rizka yang membuat Reksi jadi menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengusir bayangan seram itu. Plak. Tepukan di pundak Reksi cukup mengejutkan pria itu. Rizka, aku ingin bicara serius denganmu. Ucap Reksi. Rizka menganggukkan kepalanya. Mereka pun kemudian pergi menuju pantai. Rizka sangat ingin meluapkan perasaannya di sana. Terima kasih sudah membantu keluargaku. Kakak sudah menyelamatkan keluargaku dari rasa malu. Maaf sudah membuatmu terjebak dengan hubungan seperti ini. Ucap Rizka. Tidak masalah, karena aku melakukan tugas sebagai seorang anak. Tapi Rizka, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku tidak bisa meneruskan pernikahan ini lebih dari 3 bulan. Aku punya kekasih namanya Rebeca. Dia sekretarisku di kantor. 3 bulan lagi aku berencana ingin melamarnya dan seminggu kemudian melangsungkan pernikahan. Aku harap kamu juga membantuku nanti saat kita memutuskan bercerai di depan keluarga besar. Sungguh ucapan Reksi mengejutkan Rizka. Meski belum ada cinta untuk pria itu, tapi Rizka berharap seiring kebersamaan mereka nanti mereka bisa saling mencintai dan merajut biduk rumah tangga sampai maut memisahkan. Rizka tersenyum getir sembari mengalihkan pandangannya ke arah laut lepas. Tanpa Reksi tahu, saat ini Rizka tengah menahan laju air matanya. Bab ke-210, JDMP